Medusa memegang pedang panjang berwarna merah darah. Dengan ujungnya mengarah ke Xiaoyan. Matanya yang ramping dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Medusa hendak menikam Xiaoyan dengan pedang, Yao Lao muncul untuk menyelamatkannya. Meskipun Yao Lao sekarang hanya jiwa, bagaimanapun juga, dia pernah menjadi ahli puncak di negara bagian tengah. Dan visi serta yayasan Medusa tidak dapat memegang lilin untuknya. Aku tahu situasimu saat ini, dan kamu tidak harus begitu kejam di depanku. Kata Yao Lao. Aku tak acuh dengan tatapan tenang. Dia memperjelas bahwa Medusa bukan tandingannya sebelum dia menggabungkan ular piton yang menelan langit. Betulkah? Medusa bertanya dengan sinis, tapi saat dia berbicara, dia memasang tampang serius. Dia sadar bahwa Xiaoyan dijaga oleh pria yang kuat. Tetapi dia tidak menyangka pria kuat ini adalah jiwa. Yang lebih ditakuti Medusa adalah bahwa kondisi jiwa orang tersebut memberinya perasaan tertekan yang belum pernah dia rasakan. Auranya bahkan lebih kuat dari Yunshan. Jika dia dalam kondisi puncak, kekuatannya mungkin melebihi Dozong. Sadar akan hal ini, wajah Medusa menjadi lebih bermartabat. Namun penampilan Yao Lao pun tidak cukup untuk meredakan amarahnya. Melirik Xiaoyan dengan mata dingin. Medusa melanjutkan. Aku membuat perjanjian dengannya untuk menjaganya tetap aman di tangan Yunshan dengan syarat dia membantuku memurnikan ramuan pelebur jiwa. Tapi dia benar-benar melupakannya. Memikirkan hal ini, Medusa menggertakkan giginya karena marah. Xiaoyan bahkan belum mulai mengumpulkan bahan obat yang digunakan. Apalagi memurnikan ramuan pelebur jiwa. Xiaoyan menggigil saat dia merasakan perasaan dingin dan membunuh terhadapnya. Dia memiliki kesulitan sendiri. Setiap kali Medusa muncul, dia selalu memberinya perasaan samar bahwa dia memusuhi dia. Jika dia benar-benar mengirimkan ramuan pencair jiwa ke Medusa, nyawanya yang terkutuk akan dipertaruhkan. Sebelum Xiaoyan menjelaskan, Yao Lao telah membantu murid-muridnya kabur. Jika kamu tidak bermaksud membunuhnya, muridku akan dengan senang hati mencari bahan obat untukmu. Yao Lao yang canggih memberikan tanggung jawab kepada Medusa. Mendengar ini, Medusa mengerutkan kening, dan siklon merah muncul di sekujur tubuhnya. Matanya yang indah dan indah tertuju pada lelaki tua di depannya. Tetapi karena kekuatan lelaki tua itu, Medusa tidak menyinggung perasaannya secara terbuka. Kalau begitu, beri aku resep ramuan pencahar jiwa. Medusa memilih untuk berkompromi dan pergi setelah dia mendapatkan ramuan pencair jiwa. Lalu dia mengulurkan tangannya. Melihat perilaku Medusa, Old Medicine membelai janggutnya sambil tersenyum dan menjawab dengan lembut. Ini tidak bisa dilakukan. Resepnya diperoleh oleh Xiaoyan melalui pertemuan penyulingan obat. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Dengan keras, batu di bawah kaki Medusa pecah. Kata-kata Yao Lao benar-benar membuatnya kesal. Secara khusus, ekspresi alami Yao Lao membuat Medusa gemetar karena marah. Dia melambaikan lengan kirinya tiba-tiba. Dan semangat juang merah di sekelilingnya berubah menjadi gelombang ganas. Mengepak ke arah Yao Lao. Merasakan bahaya yang kuat dan luar biasa. Yao Lao mengayunkan lengan bajunya. Dan udara ganas serupa meledak untuk menghadapi serangan Medusa. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan di udara di puncak gunung, dan membuat suara yang memekakkan telinga. Lapisan gelombang susulan menyebar ke segala arah. Membuat bebatuan di sekitarnya beterbangan. Xiaoyan berusaha keras untuk memanggil semangat juang untuk menutupi seluruh tubuhnya, untuk mencegah dirinya terguncang. Tapi dia dipenuhi dengan keterkejutan. Orang kuat Dozong sangat tangguh. Jika bukan karena Yao Lao, Medusa bisa saja menikamnya sampai mati dengan satu jari. Pukulan pertama tidak berhasil. Pedang perak di tangan Medusa bersinar dengan dingin. Niat pedang yang kuat melonjak. Ketika dia akan bergerak, dia merasakan kekuatan jiwa yang kuat di tubuhnya terbangun. Terus-menerus menyerang indera ilahi. Dan samar-samar akan menguasai tubuhnya. Perubahan mendadak pada tubuhnya mengejutkan Medusa. Dia berhenti bergerak maju dan mengubah kekuatannya untuk menekan backbite dari piton yang menelan langit. Sial! Kutukan Medusa. Serangannya pada Xiaoyan menyebabkan reaksi keras dari piton yang menelan langit. Yang terakhir, bahkan melakukan serangan bunuh diri padanya terlepas dari tubuhnya yang lemah. Dengan mata berputar, Medusa terlihat mengerikan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menekan jiwa piton yang menelan langit, dia akan membayar mahal, dan dia tidak akan pernah bisa melawan Yao Lao lagi. Nafas Medusa yang tidak teratur tidak luput dari persepsi tajam Yao Lao. Dengan sejenak merenung, dia mengetahuinya. Tidak terlalu sulit bagi Yao Lao untuk menekan Medusa di negara bagian ini. Setelah jeda, Yao Lao mengajukan saran baru. Selama Medusa menyerahkan niat membunuhnya kepada Xiaoyan dan berjanji untuk melindunginya selama setahun. Yao Lao berjanji untuk memberikan obat mujarab pencairan jiwa kepadanya setelah 1 tahun. Mendengar hal tersebut, Medusa kesal dan menolak tanpa pikir panjang. Dia telah ditipu untuk menjadi preman bebas dan menjadi pengawal bagi bocah nakal itu selama setahun. Bermimpilah. Tampaknya merasakan fluktuasi emosional yang intens dari Medusa. Piton di tubuhnya pecah dengan kekuatan yang lebih kuat. Mencoba merebut kendali tubuh. Amukan piton yang menelan langit membuat Medusa, yang akan berbicara, tidak bergerak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat semangat juang bekerja. Mencoba menenangkan aura kekerasan di tubuhnya. Wajah Yao Lao bermartabat seperti biasa.
Dia memandang Medusa dengan tatapan waspada. Bukannya memanfaatkan kesulitan Medusa untuk menyerangnya. Serangan balik petarung Dozong yang kuat tidak terbayangkan. Lembah di bawah malam jatuh ke dalam kesunyian yang menakutkan. Dan kedua belah pihak berselisih meskipun Yao Lao dan Medusa menahan napas. Xiao Yan masih sedikit terengah-engah karena kekuatan luar biasa dari orang kuat Dozong. Dia mengepalkan tinjunya dan menggunakan semangat juangnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Agar dia tidak dirobohkan oleh kekuatan. Di sisi Medusa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah iblis. Dan warna di wajahnya yang cantik dan lembut datang dan pergi. Dia melakukan beberapa upaya untuk menekan piton yang menelan langit tetapi gagal. Sebaliknya, napasnya sendiri berangsur-angsur layu. Dan dahinya yang cerah berkeringat. Akhirnya, setelah kekuatan yang terkumpul dihamburkan oleh piton yang menelan langit lagi, Medusa mengeluarkan desahan yang tak terlihat. Lalu dia menatap Yao Lao dengan mata marah dan berkata dengan enggan, "Oke, terserah kamu." Setelah jeda, Medusa dengan sengaja meninggikan nadanya dan mengancam dengan suara dingin. "Tapi jika kamu menipuku lagi, aku akan membuatmu menderita dengan mengorbankan reaksi piton yang menelan langit." Saat berbicara, Medusa menatap Xiao Yan dengan tatapan khusus. Perasaan dingin dan membunuh membuatnya gemetar. Dan dalam pikirannya, Medusa telah lama menjadi femme fatale. Tak bisa dipungkiri jika wanita mempesona ini memiliki penampilan sempurna yang mampu membuat semua pria di dunia tergila-gila. Rok panjang dengan sutra merah dan rendah hitam pada sosoknya yang indah dan berlekuk membuatnya memukau. Bahkan jika Xiao Yan dalam bahaya hidup saat ini, dia tidak bisa mengendalikan nafsu di dalam hatinya. Namun hanya memikirkan kekejaman Medusa. Xiao Yan mundur beberapa langkah, menjaga jarak darinya. Mendengar janji Medusa, Yao Lao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu ramuan pencair jiwa dalam waktu 1 tahun." Lalu wajah Yao Lao yang tenang memancarkan aura dingin. Dan dia menambahkan dengan suara berat, "Saya harap Yang Mulia tidak akan membunuh seperti sebelumnya. Jika tidak, saya akan membakar tubuh Anda yang membutuhkan banyak usaha untuk berevolusi." Sambil berbicara, Yao Lao membuka telapak tangan kanannya. Dan api putih menyembur keluar. Pada saat nyala api muncul, suhu seluruh ruang tiba-tiba naik. Api aneh. Saat dia melihat api di tangan Yao Lao, Medusa sedikit gemetar. Nyala api di depannya membangkitkan ingatannya yang menyakitkan tentang api bumi King Lian. Dia mengetahui kekuatan mengerikan dari api aneh setelah mengalaminya. Namun setelah beberapa saat kesurupan, Medusa segera mendapatkan kembali ketenangannya. "Selama kamu tidak melanggar peraturan lagi, aku pasti akan menepati janjiku." Dengan itu, sosok Medusa berubah menjadi ilusi. Dan akhirnya berubah kembali menjadi ular kecil. Melihat kepergian Medusa, Xiao Yancai menghela nafas lega. Membuatnya merasa seperti orang yang selamat dari bencana. Namun ketika Xiao Yan menatap Yao Lao lagi, ada rasa syukur dan perasaan campur aduk yang tak dapat dijelaskan di matanya. Dia tidak berharap Yao Lao kadang-kadang bisa menjadi tidak berdaya. Alasan yang dibuat-buat bisa membuatnya jatuh ke dalam perangkap Medusa dan menandatangani kontrak baru tanpa alasan. Ekspresi Xiao Yan memberitahu Yao Lao apa yang ada di pikiran Xiao Yan. Dia menggonggong pada Xiao Yan dan mendesaknya untuk pergi berlatih. Xiao Yancai tiba-tiba sadar dan buru-buru mengeluarkan kristal susu geosentris. Mencoba menggunakannya untuk menyerang alam roh pertarungan. Di bawah bimbingan Yao Lao, proses Xiao Yan menyerap kristal susu geosentris berjalan dengan baik. Selama periode ini, meskipun Xiao Yan mengalami rasa sakit yang luar biasa karena mematahkan tubuhnya, mencuci sumsum dan memotong tulang, itu juga membawa manfaat besar baginya. Semangat juang dalam tubuh Xiao Yan telah berlipat ganda, yang memungkinkan dia untuk menembus hambatan dari master pertarungan dan berhasil memasuki level jiwa pertarungan. Xiao Yan, yang bangun dari kultivasi, berjabat tangan dengan penuh semangat. Xiao Yan merasakan perubahan kekuatan di tubuhnya. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia telah memperoleh banyak hal dari latihan selama 3 bulan di pegunungan. Sekarang saatnya untuk kembali ke halaman dalam. Namun selama latihan keras Xiao Yan, Sekte Pan menghadapi kemalangan lain. Bai Gang, atas perintah Liu Qing, menargetkan Sekte Pan. Sengaja atau tidak sengaja menyebabkan masalah bagi anggotanya. Mengganggu penjualan pil di sana, atau secara paksa mengganggu kultivasi muridnya. Hu Jia sangat marah karena dia pergi untuk berdebat dengan anggota Sekte Putih, tetapi akhirnya dipukuli oleh orang kuat roh pertarungan dari Sekte Putih sampai dia muntah darah. Sunar dan Wu Hao menjadi sangat marah setelah mengetahui hal ini. Mereka mengumpulkan murid-murid Pan Sekte untuk meminta penjelasan dari Sekte Putih. Wu Hao, yang dikenal sebagai Syura Darah, telah berjuang dari kematian dan tidak pernah membatasi emosinya. Setelah membobol Sekte Putih, dia menunjuk Bai Cheng dengan pedang merah besar dan menantangnya. Bai Cheng akhirnya melihat momen ini datang. Dia sengaja menyinggung Sekte Pan, menyebabkan konflik di antara mereka berujung pada konflik berdarah. Bai Cheng tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sangat bersemangat. Di arena tantangan, serangan Bai Cheng sangat ganas. Setiap kali senjata perak dengan kekuatan guntur dan kilat ditembakkan, itu menyerang mata banteng Wu Hao. Dengan penindasan negara, Bai Cheng segera meninggalkan luka parah pada Wu Hao, dan darah menyembur keluar.
Di hadapan Wu Hao yang memiliki nafas lemah, Bai Cheng tidak berniat berhenti. Matanya yang dingin bersinar dengan keganasan dan dia siap untuk mengakhiri hidup Wu Hao. Pada saat yang genting, Suner muncul di arena tantangan seperti hantu dan mematahkan serangan Bai Cheng. Pada saat ini, Suner terbakar amarah, mengarahkan pandangan dinginnya pada Bai Cheng. Wajahnya yang murni menunjukkan kemarahan yang langka. Sosoknya mulai perlahan-lahan ditangguhkan. 3.000 sutra hijau seperti air terjun terlepas dari ikat rambutnya dan terlepas. Rok panjang biru muda menari di udara. Setelah dia menggunakan skill rahasia, napas Suner tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bai Cheng menatap gadis murni di depannya dengan takjub. Matanya penuh ketidakpercayaan. Sebagai roh pertarungan 6 kelas, dia merasakan sedikit ketakutan pada Suner, yang membuatnya tersentak. Tepat ketika Suner siap untuk bergerak dan meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan untuk Bai Cheng, Xiaoyan mendesak 3.000 petir untuk tiba. Dia telah mengetahui tentang konflik dari murid-murid Pansekte yang tinggal di belakang. Dan dia berhasil sampai ke tempat kejadian secepat mungkin. Hari ini, dia bertekad untuk mendapatkannya bahkan dengan Bai Cheng mengakhiri hal-hal di antara mereka.